Selama puluhan tahun, Arab Saudi adalah sebuah misteri yang terkunci rapat di balik jubah konservatisme. Sebuah negara yang lahir dari aliansi unik antara pedang keluarga Saud dan ajaran Puritan Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini, waktu seolah berhenti, hukum agama yang ketat, polisi moral yang mengawasi setiap sudut jalan, dan pemisahan gender yang tak tertembus. Selama hampir 1 abad, Arab Saudi adalah kotak hitam bagi dunia. Sebuah negara yang dibangun di atas kesunyian padang pasir dan kekakuan hukum Puritan. Di sini, musik dianggap gangguan, bioskop adalah barang haram, dan wanita adalah bayang-bayang di balik abaya hitam. Namun, lihatlah hari ini, di tempat yang sama di mana eksekusi publik pernah dilakukan, kini berdiri panggung musik elektronik terbesar di Timur Tengah. Di gurun yang dulu tak tersentuh, kini mesin-mesin raksasa sedang membangun The Line, kota masa depan sepanjang 170 km. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sebuah kemajuan yang tulus atau strategi bertahan hidup sebuah dinasti? Inilah kisah tentang aliansi Wahabi, minyak, dan visi 2030. Namun, pada tahun 2017, sebuah guncangan besar datang. Naiknya Pangeran Muda Muhammad bin Salman, MBS, menandai berakhirnya era lama. Sang pangeran membawa visi yang membuat dunia terperangah, visi 2030. Ia tidak hanya ingin mengubah ekonomi ketergantungan minyak, tapi juga merombak total identitas sosial bangsanya. Untuk memahami masa kini, kita harus kembali ke tahun 1744 di sebuah desa kecil bernama Diriyah. Di sana, 2 orang bertemu untuk sebuah janji yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Muhammad bin Saud, seorang pemimpin suku, dan Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama garis keras. Aliansi ini sederhana namun mematikan. Ibnu Saud memberikan perlindungan militer dan politik, sementara Ibnu Wahhab memberikan legitimasi agama. Mereka menyebutnya sebagai pemurnian Islam. Inilah fondasi negara Saudi pertama. Islam Wahabi bukan hanya sebuah ajaran bagi mereka, tapi adalah identitas nasional. Sebelum menjadi jantung dari kerajaan terkaya di dunia, wilayah Najd di tengah semenanjung Arabia adalah tanah yang terlupakan. Jauh dari kemegahan Istanbul atau hiruk-pikuk Kairo, Najd pada awal abad ke-18 adalah mozaik berdarah dari suku-suku yang saling berperang. Tidak ada otoritas pusat, tidak ada hukum selain hukum pedang. Setiap oase dikuasai oleh kabilah yang berbeda, dan keamanan hanyalah ilusi yang bergantung pada seberapa tajam belati Anda. Disinilah, di tengah kekacauan sosiopolitik ini, bibit perubahan radikal mulai tumbuh. Munculnya sang pembaharu, Muhammad bin Abdul Wahhab. Di tengah kekosongan kekuasaan ini, muncul seorang pemuda terpelajar bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah berkelana ke Basrah, Baghdad, dan Madinah, ia kembali ke Najd dengan sebuah kegelisahan yang membara. Ia melihat masyarakatnya telah kembali ke masa jahiliyah, melakukan praktik yang ia anggap syirik seperti memuja pohon, batu, dan makam keramat. Wahhab membawa sebuah teologi yang sangat kaku dan murni, tauhid.
Baginya, tauhid bukan sekedar meyakini keberadaan Tuhan, tapi pemurnian total ibadah hanya kepada Allah. Siapapun yang tidak sejalan dengan interpretasinya dianggap telah keluar dari Islam atau takfir. Konsep inilah yang nantinya akan menjadi mesin penggerak militer paling mematikan di padang pasir. Teologi ini memberikan justifikasi moral bagi perang, bahwa mereka bukan sedang menyerang sesama Muslim, melainkan sedang memurnikan agama dari para penyimpang. Pertemuan takdir di Diriyah 1744. Namun, ideologi tanpa kekuatan militer hanyalah teori. Di sisi lain, kekuatan militer tanpa legitimasi ideologis hanyalah bandit. Pertemuan takdir terjadi pada tahun 1744 di Diriyah. Muhammad bin Abdul Wahab bertemu dengan penguasa lokal Diriyah yang ambisius, Muhammad bin Saud. Di bawah atap rumah Ibnu Saud, sebuah perjanjian darah ditandatangani. Ibnu Saud berjanji untuk melindungi dan menyebarkan ajaran Wahab, sementara Wahab memberikan legitimasi religius bagi Ibnu Saud untuk menaklukkan seluruh Najd. Ibnu Wahab berkata kepada Ibnu Saud, "Anda adalah pemimpin dan orang besar. Saya berharap Tuhan akan membiarkan Anda menaklukkan tanah dan orang-orang." Ini bukan sekedar aliansi politik. Ini adalah pernikahan antara agama dan negara yang akan bertahan selama hampir 3 abad. Pedang Tauhid, penaklukan semenanjung. Dengan konsep Tauhid sebagai motor penggerak, pasukan Ibnu Saud berubah dari sekedar prajurit suku menjadi mujahidin. Mereka memiliki alasan suci untuk bertempur. Satu demi satu, oase di Najd jatuh. Suku-suku yang terfragmentasi dipaksa tunduk atau dihancurkan. Dunia luar mulai bergemetar. Kekaisaran Ottoman di Istanbul mulai menyadari bahwa di tengah padang pasir yang mereka abaikan, sebuah kekuatan baru telah lahir. Kekuatan yang tidak hanya ingin mengubah tanah, tapi juga menginginkan jiwa dari seluruh umat Islam. Aliansi inilah yang membangun fondasi bagi apa yang kita kenal sekarang sebagai Arab Saudi. Sebuah negara yang lahir dari api teologi Puritan dan baja pedang politik. Kini, gurun yang dulunya hanya mendengar gema doa, mulai bergetar oleh dentuman musik EDM dan konser bintang pop dunia. Bioskop dibuka, wanita diperbolehkan menyetir, dan turis asing mulai masuk tanpa abaya. Arab Saudi sedang melakukan operasi wajah besar-besaran dari penjaga tradisi Islam paling kaku menjadi pusat hiburan global di Timur Tengah. Setelah penaklukan besar di bawah bendera Wahabi, Kerajaan Arab Saudi resmi berdiri pada tahun 1932. Namun kenyataannya jauh dari kata megah. Arab Saudi saat itu adalah salah satu negara termiskin di dunia. Pendapatan utama mereka hanya bergantung pada pajak jamaah haji yang jumlahnya masih sedikit karena transportasi global yang sulit. Negara ini hampir bangkrut. Raja Abdul Aziz, sang pendiri, bahkan kesulitan menggaji para pengawalnya. Di tengah keputusasaan ekonomi inilah, sang raja memutuskan untuk melakukan taruhan besar, mengizinkan orang-orang barat datang dan menggali tanah suci mereka untuk mencari sesuatu yang belum tentu ada. Tahun 1933, perusahaan Amerika, Standard Oil, mulai mengebor. Selama 5 tahun, mereka hanya menemukan kegagalan. Satu demi satu lubang kering ditemukan. Para investor mulai menyerah. Maret 1938, saat dunia bersiap untuk perang,
sesuatu menyembur dari perut bumi Saudi. Di sebuah sumur yang diberi nama Dammam nomor 7, keajaiban terjadi. Pada kedalaman 1440 meter, minyak menyembur dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Itu bukan sekadar minyak, itu adalah lautan emas hitam terbesar yang pernah ditemukan manusia. Dalam sekejap, Arab Saudi bukan lagi sekadar penjaga oasis, mereka menjadi bangkir bagi dunia modern. Minyak ini mengubah segalanya, struktur sosial, militer, hingga kekuatan politik mereka di mata internasional. Namun kekayaan ini membawa dilema, bagaimana tetap menjadi penjaga dua kota suci yang konservatif, sementara uang dari barat mengalir deras. Kesepakatan tercapai, Arab Saudi memberikan minyak kepada dunia dan sebagai gantinya, keluarga Saud mendapatkan kekuasaan absolut serta perlindungan keamanan. Namun di dalam negeri, pengaruh ulama Wahabi semakin menguat sebagai rem terhadap modernisasi. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, sebuah kesepakatan rahasia namun abadi lahir di atas kapal perang USS Quincy. Raja Abdul Aziz bertemu dengan Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt. Perjanjiannya sederhana namun mengubah geopolitik selamanya. Minyak untuk keamanan. Amerika menjamin perlindungan militer bagi keluarga Saud dari ancaman luar, dan sebagai imbalannya, Arab Saudi menjamin aliran minyak yang stabil bagi industri barat. Aliansi ini sangat paradoks. Negara demokrasi paling liberal di dunia bersekutu erat dengan kerajaan paling konservatif di dunia. Kepentingan minyak ternyata jauh lebih kental daripada perbedaan ideologi. Dengan uang minyak yang mengalir deras, lahir konsep rentier state. Rakyat Saudi tidak perlu lagi membayar pajak, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan subsidi energi diberikan secara melimpah. Tapi ada harga yang harus dibayar. Ini adalah kontrak sosial yang tak tertulis. Kami memberikan Anda kemakmuran, dan sebagai gantinya, Anda jangan menuntut suara politik. Keluarga Saud memegang kendali penuh, sementara para ulama Wahabi diberikan anggaran tak terbatas untuk membangun institusi agama. Uang minyak inilah yang nantinya membiayai penyebaran paham Wahabi ke seluruh penjuru bumi melalui masjid-masjid dan madrasah internasional. Minyak adalah bensin bagi mesin ideologi mereka. Tapi, perubahan ini bukan tanpa tantangan. Di balik lampu-lampu neon Riyadh, ada pertanyaan besar. Apakah ini sebuah kemajuan yang menyelamatkan? Atau justru pengkhianatan terhadap akar suci mereka? Selamat datang di era baru Arab Saudi, sebuah eksperimen sosial terbesar di abad ke-21. Jika sejarah Arab Saudi modern memiliki satu titik koordinat di mana semuanya berubah, titik itu adalah tahun 1979. Bagi keluarga Saud, tahun ini bukan sekedar tantangan, melainkan sebuah ancaman eksistensial yang datang dari dua arah sekaligus, dari luar dan dari dalam jantung suci mereka sendiri. Jika Anda bertanya mengapa Saudi menjadi sangat tertutup, jawabannya ada di tahun 1979. Dua peristiwa besar terjadi. Pertama, revolusi Iran yang membawa ideologi Syiah radikal. Revolusi Iran meledak. Ayatullah Khomeini naik tahta dan mendeklarasikan bahwa monarki adalah haram dalam Islam. Ancaman ini nyata. Syiah radikal Iran mulai menantang klaim keluarga Saud sebagai pemimpin dunia Islam. Kedua, pendudukan Masjidil Haram oleh kelompok garis keras pimpinan Juhaiman. Serangan paling menyakitkan datang tepat di Fajar 20 November 1979, hari pertama abad baru dalam kalender Islam. Di
tengah ribuan jamaah yang sedang tawaf, seorang pria bernama Juhaiman Al-Otaibi dan ratusan pengikutnya mengeluarkan senjata otomatis dari dalam peti mati yang mereka bawa. Juhaiman bukan orang asing. Ia adalah mantan tentara Garda Nasional Saudi yang merasa keluarga Saud telah menjadi korup dan terlalu barat. Ia mendeklarasikan iparnya sebagai Mahdi dan menyandara Masjidil Haram selama 2 minggu berdarah. Dunia Islam terpaku. Tentara Saudi harus bertempur di dalam tempat paling suci. Bahkan kabarnya harus meminta bantuan pasukan komando Prancis atau GIGN untuk menyemprotkan gas saraf demi melumpuhkan para pemberontak di ruang bawah tanah Ka'bah. Juhaiman akhirnya dieksekusi, tapi ideologinya menang. Untuk meredam amarah kelompok konservatif dan membuktikan bahwa mereka lebih Islam dari para pemberontak, keluarga Saud membuat keputusan fatal. Mereka menyerahkan kontrol sosial sepenuhnya kepada para ulama garis keras. Polisi moral diberikan kewenangan absolut di jalanan, bioskop ditutup, musik dilarang dari televisi dan radio. Wanita yang mulai masuk ke dunia kerja pada tahun 70-an tiba-tiba didorong kembali ke balik bayang-bayang. Arab Saudi masuk ke dalam masa kegelapan intelektual selama 40 tahun. Inilah awal dari era Saudi yang tertutup, sebuah masa di mana identitas nasional Saudi dilekatkan erat pada interpretasi agama yang paling kaku sebagai tameng pelindung kekuasaan monarki. Uang minyak yang melimpah kini memiliki misi baru, diplomasi agama. Untuk menandingi pengaruh revolusi Iran, Saudi mengucurkan miliaran dolar ke seluruh dunia guna membangun ribuan masjid, universitas, dan pusat Islam yang mengajarkan paham Wahabi. Generasi baru di seluruh penjuru bumi mulai tumbuh dengan interpretasi Islam ala Najd tahun 70-an. Tanpa kita sadari, peristiwa di Mekah tahun 1979 telah mengubah cara miliaran orang mempraktekkan agama mereka di ribuan kilometer jauhnya. Tahun 2015, seorang pemuda muncul di panggung dunia, Muhammad bin Salman. Selama puluhan tahun, kepemimpinan Arab Saudi berada di tangan para raja yang sudah sepuh. Namun, pada tahun 2015, sebuah nama baru muncul dan menggetarkan pilar-pilar kekuasaan di Riyadh, Muhammad bin Salman. Di usia yang belum genap 32 tahun, ia diangkat menjadi putra mahkota. Dunia bertanya-tanya, siapa pemuda ini? Jawabannya segera datang lewat serangkaian tindakan yang belum pernah terlihat dalam sejarah kerajaan. Ia bukan hanya ingin berkuasa, ia ingin merobek naskah lama yang ditulis sejak tahun 1979 dan menulis ulang masa depan Saudi dengan tangannya sendiri. Dia tahu satu hal yang tidak disadari pendahulunya, era minyak akan berakhir. Jika Saudi tidak berubah, Saudi akan bangkrut. Dengan satu pukulan, MBS memangkas kekuasaan ulama. Polisi moral ditarik dari jalanan. Wanita diberikan kunci mobil untuk pertama kalinya. Namun, transformasi ini tidak gratis. Di balik konser musik, ada tangan besi yang menekan setiap suara oposisi. November 2017, di bawah perintah MBS, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Ratusan pangeran, menteri, dan miliarder, termasuk tokoh terkaya dunia Al-Walid bin Talal, ditangkap dalam semalam. Mereka tidak dibawa ke penjara, melainkan dikurung di Hotel Bintang 5 Ritz-Carlton atas tuduhan korupsi. Bagi banyak orang, ini adalah langkah pembersihan korupsi besar-besaran yang mengembalikan lebih dari 100 miliar dolar ke kas negara. Namun bagi pengamat politik, ini adalah pesan yang jelas, tidak ada lagi kekuasaan di luar tahta. Era konsensus para pangeran telah berakhir. Kini hanya ada satu kapten di kapal ini. Langkah paling radikal MBS adalah menyerang jantung konservatisme. Ia tahu visi 2030 tidak akan jalan selama Mutawa atau polisi moral masih menghantui jalanan. Dalam satu dekrit, kewenangan polisi moral untuk menangkap warga dicabut total.
Ulama-ulama garis keras yang dulu mendikte gaya hidup rakyat kini terdiam. Sebagian dipenjara, sebagian lainnya memilih untuk mendukung agenda baru ini. Narasi agama berubah total, dari Islam yang kaku dan menutup diri menjadi apa yang disebut MBS sebagai Islam moderat yang terbuka bagi dunia. Salah satu simbol perubahan terbesar adalah saat wanita Saudi akhirnya diberikan kunci mobil. Dunia merayakannya. Tidak berhenti di situ, sistem perwalian pria dilonggarkan. Wanita kini bisa bepergian, bekerja, dan tinggal sendiri tanpa izin wali. Namun transformasi ini penuh paradoks. Di saat wanita merayakan kebebasan sosial mereka, ruang politik justru semakin menyempit. Inilah wajah baru Saudi di bawah MBS. Kebebasan gaya hidup yang seluas samudra, namun dalam koridor loyalitas politik yang setipis benang. Sebuah revolusi dari atas ke bawah yang tidak mentoleransi pembangkangan. Visi 2030 bukan sekedar proyek pembangunan. Ini adalah upaya branding ulang sebuah negara. Arab Saudi ingin dikenal sebagai pusat pariwisata, teknologi, dan hiburan dunia, bukan lagi sebagai sarang radikalisme. Gurun yang dulu sunyi kini menjadi saksi pembangunan Neom, kota masa depan senilai 500 miliar dolar. Mereka ingin menarik 100 juta turis setahun. Pertanyaannya, bisakah mereka menyatukan nilai-nilai Islam konservatif dengan budaya turis global? Muhammad bin Salman menyadari sebuah kebenaran pahit. Minyak tidak akan bertahan selamanya. Bergantung pada emas hitam di abad ke-21 adalah bunuh diri ekonomi. Jawabannya adalah Visi 2030. Sebuah cetak biru raksasa untuk menyulap Arab Saudi dari sekedar pom bensin dunia menjadi pusat teknologi, pariwisata, dan investasi global. Ini bukan sekedar rencana pembangunan biasa. Ini adalah pertaruhan senilai triliunan dolar untuk mengubah padang pasir yang sunyi menjadi pusat peradaban baru manusia. Simbol paling ambisius dari visi ini adalah Neom, sebuah wilayah seluas Belgia yang dirancang menjadi negara dalam negara, dengan hukum dan aturannya sendiri. Dan di jantung Neom berdirilah The Line. Bayangkan sebuah kota tanpa mobil, tanpa jalan raya, dan tanpa emisi karbon. Sebuah struktur sepanjang 170 km yang hanya selebar 200 meter mampu menampung 9 juta orang. Bagi para kritikus, ini adalah mimpi di siang bolong. Namun bagi Saudi, ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa mereka sanggup melakukan apa yang dianggap mustahil oleh bangsa lain. Transformasi fisik ini diikuti dengan revolusi hiburan yang mengguncangkan dunia Islam. Arab Saudi yang dulu mengharamkan bioskop dan musik, kini menjadi tuan rumah bagi festival musik elektronik terbesar di Timur Tengah. Bioskop-bioskop mewah menjamur, dan acara olahraga kelas dunia mulai dari tinju, F1, hingga sepak bola melalui liga bertabur bintang seperti Cristiano Ronaldo menjadi wajah baru negara ini. MBS ingin rakyatnya, yang 70% diantaranya berusia di bawah 35 tahun, menghabiskan uang mereka di dalam negeri, bukan di Dubai atau London. Ia memberikan apa yang diinginkan kaum muda, kesenangan, gaya hidup, dan kebanggaan nasional yang baru. Namun, membangun utopia di atas pasir memiliki harga yang mahal. Di balik render bangunan yang berkilau, ada laporan tentang pemukiman suku lokal yang harus dipindahkan demi proyek raksasa ini. Ada juga tantangan finansial yang luar biasa besar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Visi 2030 adalah perlombaan melawan waktu. Bisakah Saudi membangun masa depan sebelum sumur minyak mereka mengering? Ataukah ini akan menjadi monumen ambisi yang terlalu berat untuk dipikul? Arab Saudi hari ini adalah sebuah paradoks hidup. Di satu sisi, ia adalah rumah bagi dua kota paling suci umat Islam, tempat jutaan orang bersujud setiap tahunnya.
Di sisi lain, ia sedang bertransformasi menjadi pusat hiburan global yang berkilau dengan cahaya neon dan ambisi masa depan. Ini adalah eksperimen sosial terbesar di abad ke-21. Perubahan yang dilakukan Muhammad bin Salman bukan sekedar renovasi ekonomi, melainkan operasi plastik terhadap identitas sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang dulu memilih untuk mengunci diri dari dunia, kini berlari kencang untuk menjadi pemimpinnya. Pertanyaannya tetap menggantung. Bisakah sebuah negara mengubah jiwanya tanpa kehilangan akarnya? Sejarah mengajarkan kita bahwa perubahan radikal selalu membawa konsekuensi. Revolusi dari atas ke bawah seringkali menghasilkan kemajuan yang luar biasa, namun juga meninggalkan luka tersembunyi bagi mereka yang belum siap. Apakah visi 2030 akan menjadi kebangkitan kedua bagi Arab Saudi, ataukah ia akan menjadi beban yang terlalu berat bagi struktur sosial yang sudah berusia ratusan tahun? Satu hal yang pasti, Arab Saudi yang kita kenal 10 tahun lalu sudah tidak ada lagi. Mereka telah memilih jalannya, jalan yang tak bisa lagi ditarik mundur. Pada akhirnya, sejarah tidak ditulis oleh mereka yang diam, melainkan oleh mereka yang berani mengambil resiko, baik itu pahlawan maupun kontroversial. Apakah Saudi akan berhasil menjadi Turki kedua yang lebih stabil, ataukah perubahan yang terlalu cepat ini akan memicu ledakan dari dalam? Satu hal yang pasti, Arab Saudi yang kita kenal dulu sudah tidak ada lagi. Menurut kalian, apakah transformasi ekstrim ini adalah langkah penyelamatan yang jenius, ataukah Saudi sedang kehilangan jati dirinya? Mari berdiskusi dengan bijak di kolom komentar. Teruslah menjelajah sejarah, karena hanya dengan memahami masa lalu, kita bisa melihat masa depan dengan lebih jelas. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang kami dalam membedah misteri Arab Saudi.